bayangkan dari tengah hutan bagaimana kita mengevakuasi anggota tanpa ada kendaraan. Jadi ya waktu itu kita ketemu seng di pondok itu kita ambil, kita tidurkan korban di seng itu ya kita pegangin seng itu rame-rame. Kurang lebih 10 kilo mungkin ada kita gontong gantian tuh kan. Coba bayangkan tadi mungkin jam 4 atau jam 5 kita lewat sini gitu kan. Siapa yang mau nyetop kita kan? Iya. Kamu yang depan tadi nomor 1 sama saya pasti jadi kayak kambing ini saya bilang. Hancur kita mati gitu. Tapi mungkin Tuhan menolong kita dengan menidurkan kita tadi istirahat. Dilema juga sini ya. Kalau saya buang senjata ini saya selamat tapi nanti kasus gitu karena senjata hilang kan. Tapi udah terbayang anak saya masih umur setahun, belum setahun lah saya tinggalkan berapa bulan. Istri saya, wah anak saya jadi yatim, istri saya jadi janda. Saya bilang kalau saya mati, saya masih mau ketemu mereka. Saya bilang akhirnya bismillah saya lepasin senjata saya. Akhirnya saya bisa naik ke permukaan. Mau merinding? Nonton Jejak Backpacker. Dijamin gak bisa tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan kali ini di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman hidupnya. Seperti apa pengalamannya? Langsung aja kita tanya ke narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang David. Siap. David Suwardi. Bang Ale, ya, siap. Oke. Bang David Suwardi ini dari Bengkulu, Bang ya. Betul. Pas lagi ke Jakarta kita undang nih. Benar. Betul lagi ada tugas, Bang ya. Betul. Oke. Bang David, sekali lagi terima kasih banyak nih atas kehadirannya di Siap. studio Jejak Backpacker. Saya juga suatu kehormatan nih bisa diundang di podcastnya Bang Ali nih. Oke. Nah, Bang Suwardi ini adalah pensiunan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Betul, ya. Bang. Jadi perlu diketahui ya teman-teman. Jadi Bang Suwardi ini dulu pernah ditugaskan di Aceh waktu semasa masih menjabat sebagai anggota TNI AD. Nah, di sini Bang David, waktu Bang David ditugaskan di Aceh itu seperti apa sih Bang David, suasana di sana, suasana waktu berperang melawan GAM itu kan pasti banyak memakan korban ya Bang ya. Entah itu dari tentara sendiri, entah itu dari GAM-nya sendiri. Betul. Nah, ini bisa diceritain sedikit aja, di-spill sedikit Bang, yang mau diceritakan Bang David ini nanti seperti apa nih? Jadi ini sepenggal episode dari perjalanan dinas saya sebagai seorang TNI, pernah ditugaskan di Aceh dalam rangka menciptakan perdamaian dan keamanan di Aceh gitu Bang, dengan memberantas pemberontak GAM tadi itu. Oke, disimpan dulu aja Bang David. Oke, siap. Kita lanjut setelah ini ya. Oke. Tapi sebelum Bang David bercerita lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang David. Aman Bang David ya? Siap. Ya, mudah-mudahan aman ya ceritanya ini ya. Melancar Bang David. Siap. Oke. Kalau nanti aus Bang David silahkan diminum Bang. aja minumnya. Siap. Oke, kalau gitu silahkan Bang David.
Sebelumnya sekali lagi terima kasih Bang Ale dan teman-teman di Jejak Backpacker yang sudah mengundang kami untuk hadir di sini di studio podcastnya Bang Ale. Suatu kehormatan bagi kami. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Kami Mayor Infanteri Purnawirawan David Suwardi. Saya lahir besar di Bengkulu, Bang, tahun 76. Kemudian dari lahir sampai SMA saya di Bengkulu. Kemudian tahun 96 saya mencoba peruntungan saya masuk di Akmil. Alhamdulillah masuk waktu itu. Kemudian tahun 99 saya tamat, mendapatkan kecabangan infanteri Pangkal Lenan 2. Kemudian bertugas di berbagai satuan lah, mulai dari Surabaya, Medan, Padang, Palembang. Terakhir di Bengkulu, tempat saya asal saya. Kurang lebih 20 tahun saya dinas. Kemudian tahun 2018 saya tertarik untuk terjun ke politik. Jadi saya bismillah waktu itu mencalonkan diri menjadi calon wali kota Bengkulu dari jalur independen. Otomatis saya harus meninggalkan dunia militer yang sudah membesarkan saya selama kurang lebih 20 tahun. Bismillah, saya resign waktu itu, nyalon wali kota, tapi belum rezeki waktu itu, Bang. Kita belum dapat dari 4 calon, kita nomor 3, tapi ya nggak terlalu malu-maluin lah, independen bisa nomor 3. Setelah selesai mencalon itu, ya saya berbisnis lah, menjadi pengusaha untuk melanjutkan hidup gitu kan. Kalah, gagal, belum berhasil itu kan biasa dalam hidup gitu kan. Kalau ada kesempatan ya kita coba lagi. Kalau ada umur kita coba lagi di tahun berikutnya. Jadi yang seperti saya sampaikan di awal tadi, saya ada sedikit cerita tentang saat kami tugas operasi di Aceh gitu kan. Sebelumnya kita ketahui sebelum Aceh dulu ada Timur yang sempat bergolak juga kan. TNI Polri mungkin dikirim ke situ untuk memberantas itu. Mungkin sekitar tahun 2000 lah selesai itu kan referendum Timur yang akhirnya lepas dari Indonesia. Nah saya belum kebagian ke Timur Bang, saat saya dilantik menjadi perwira itu Timur udah lepas. Jadi pada saat saya selesai menjadi perwira itu Aceh lah yang saat itu terjadi pergolakan gitu kan, terjadi pemberontakan. Jadi kami ditugaskan untuk berangkat ke Aceh. 2 kali saya ke Aceh, satu dari tahun 2002 sampai 2003 saat 2001 sampai 2002 saat berpangkat Lenan 2 dari Batalion 507 Sikatan Kodam 5 Brawijaya, kurang lebih 1 tahun. Kemudian kembali, kemudian tahun 2023 berangkat lagi dari satuan yang berbeda, dari Batalion Infanteri 100 Raider Kodam 1 Bukit Barisan. Jadi setahun, jedah berapa lama, setahun lagi berangkat ke Aceh. Ke daerah yang berbeda-beda, ada yang ke Aceh Timur, ada yang ke Aceh Barat, ke Lusumawe, ke Aceh Barat Daya, pokoknya muter-muter terus lah selama 1 tahun itu kan. Ya, memang kita disiapkan untuk itu, kita berlatih di home base, di satuan, latihan patroli, latihan menembak, segala macam itu kan tujuannya untuk itu tadi. Nah, ada beberapa kejadian lah yang menurut saya mungkin menarik untuk diceritakan kepada masyarakat itu kan, tentang tugas kita di Aceh. Intinya kalau tugas di Aceh itu ya kita sebagai pasukan tempur kami, Bang, karena pasukan tempur tugas kita ya keluar masuk hutan. Nah, satuan tugas di Aceh itu kan banyak, ada satuan teritorial, mereka tuh menggalang masyarakat, membuat posko di masyarakat, mencari informasi dari masyarakat. Nah, kalau yang kami ini pasukan tempur, ada lagi pasukan Satgas Intelijen dan macam-macam. Nah, kami keluar masuk hutan selama 1 tahun itu. Jadi 1 tahun itu ya kita keluar masuk hutan aja. 1 minggu kita masuk hutan, kemudian di hari ke-7-nya kita keluar hutan, masuk ke kampung. Nanti di situ kita di drop kebutuhan kita, logistik, senjata, mungkin pelurunya sudah habis dikasih lagi
beras, supermi, sarden segala macam dikasih lah untuk kebutuhan kita untuk masuk lagi seminggu. Seminggu masuk hutan, 3 hari istirahat. Seminggu masuk hutan, 3 hari. Seperti itulah pola operasinya selama 1 tahun itu. Nah, yang namanya kita keluar masuk hutan pasti ya ketemu sama mereka gitu kan. Kadang kita ditembak, kadang kita nembak mereka, kadang kita ketemu markas dia lagi istirahat, kadang kita lagi istirahat juga ditembakin gitu kan. Jadi ya saling serang, saling menyerang gitu. Yang susahnya di Aceh itu kita kayak perang sama siluman gitu bang. Karena kita tidak tahu mereka tahu kita. Kita jelas TNI berseragam gitu kan, ada pakai helm, pakai ransel, senjata, sepatu lengkap, jelas uniformnya. Oh ini TNI. Nah, sedangkan mereka kan nggak jelas. Mereka tidak ada seragam, berpakaian sipil kayak masyarakat biasa, tapi mereka bersenjata gitu loh. Senjata mereka mungkin nggak kalah canggih juga sama kita gitu kan. Mereka rata-rata senjatanya AK-47 untuk GAM itu. Mereka juga punya kemampuan membuat bom rakitan, kemampuan untuk macam-macam kemampuan mereka lah. Istilahnya nggak terlalu lemah lah mereka, kuat juga mereka. Walaupun gitu ya walaupun senjata mungkin tidak sebanyak kita. Kalau TNI kan satu senjata satu orang, bahkan lebih ada yang bawa laras panjang, bawa laras pendek juga. Tapi kalau GAM biasanya satu senjata itu dikawal oleh beberapa orang. Satu senjata mungkin 5 orang nih yang ngawal senjata itu. Nah, begitu yang pas kontak senjata yang bawa senjata itu kena tembak, senjatanya dibawa lagi sama yang kawan yang lagi. Nah, makanya biasanya kalau kita habis kontak tembak, kita melaksanakan pembersihan, biasanya hanya ketemu mayat aja itu loh, tapi senjatanya nggak ada, udah dibawa lari oleh kawannya. Nah, jadi kita hanya nemu mayat gitu kan, sama dokumen-dokumen, mungkin ada catatan, ada bendera, ada peluru dia gitu. Nah, jadi itulah bukti kita juga ini memang ini dia ini GAM, bukan masyarakat biasa yang kita nggak sengaja tembak gitu loh. Senjata dia udah dibawa kawannya gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Nah, inilah salah satu juga mungkin dilema yang kita hadapi dalam tumbuhan operasi, bagaimana kita meyakinkan pimpinan dan masyarakat bahwa memang dia ini GAM walaupun tidak bersenjata itu loh. Nah, maunya masyarakat kalau memang dia GAM mana senjatanya, kan ya nggak bisa, senjatanya udah dibawa kabur kawannya gitu kan. Nah, jadi seperti itu kesulitan di lapangan lah yang kita hadapi gitu kan. Kalau kisah-kisah yang unik, yang mencekam gitu bang, ya sering terjadi bang. Misalnya kita pernah lagi patroli nih kan, saat hujan-hujan, emang daerah itu sangat terbuka kan, jalan di tengah sawah, kiri kanan sawah, jalan lurus gitu. Perintah kita berangkat, emang nggak mau berangkat ya, satu kompi itu kami berangkat terus dari pinggir sini, di pinggir depan tuh sudah ditunggu sama GAM itu kan. Ya kita ditembakin di tengah jalan tuh, ya tidak ada perlindungan. Kiri kanan sawah sudah masuk aja ke irigasi itu kan, ditembakin, nggak ada perlindungan, balas sebisanya aja kan, nggak kelihatan juga jauh di situ kan GAM-nya. Jadi akhirnya mundur, satu kompi itu mundur, akhirnya tidak jadi situ, kita jalan lain melambung ke situ, ya udah nggak ada lagi, mereka udah kabur. Mana kita tembakin waktu itu satu orang anggota dari peleton yang beda ya dengan saya, tapi kena di belakang ini, leher ini, mungkin peluru rekoset ya, tembak dia ke aspal terus mantul ke leher sersan siapa itu. Oke ya, kita mundur, kita evak, yang bersangkutan dibawa ke rumah sakit. Itu pernah satu kompi pun kita dihadang kan sama GAM itu. Pernah juga anggota kena juga di kepala gitu kan, tapi masih selamat bang. Kita bayangkan dari tengah hutan bagaimana kita mengevakuasi anggota tanpa ada kendaraan. Jadi ya waktu itu kita ketemu seng di pondok itu, kita ambil, kita tidurkan korban di seng itu, ya kita pegangin seng itu rame-rame, kurang lebih 10 kilo mungkin ada, kita gontong gantian tuh kan ke kampung terdekat lah sampai dapat kendaraan.
sambil di jalan tuh dan kisah tuh telepon pakai PRC itu kan akomodasi. Pokoknya sampai di kota helikopter harus sudah siap, kalau enggak tidak tertolong mungkin anggotanya kan pendarahan di kepala kan. Akhirnya alhamdulillah kita sampai di kota, helikopter udah standby dari Kolab itu. Yang dievak selamat anggota itu. Ada juga kejadian anggota jatuh di jurang gitu bang. Kita mau nyebrang, ada jembatan kayu. Jembatan kayu ini mungkin udah tua ya, lapuk, sehingga pas anggota itu lewat jatuh. Tulang belakangnya mungkin kena batu, intinya apa? Seleo atau patah gitu, nggak bisa jalan. Itu harus dievak juga. Sedangkan di tengah hutan itu sangat tidak mungkin kita bawa digotong kayak yang tadi yang kena tembak di kepala itu. Akhirnya kita minta bantuan heli dari Kolab untuk menjemput korban tadi. Tapi masalahnya kan di tengah hutan nggak ada lapangan terbuka bang, pohon-pohon besar semua. Mau nggak mau ya harusnya kita nebang. Kita buka lahan itu harus nebang berapa pohon ya, kita nebang pohon agar bisa ada daerah terbuka sehingga heli bisa turun untuk mengambil korban tadi. Itu. Jadi kejadian tuh nggak salah pagi jatuh anggota tadi. Seharian itu kita jemput, kita bersihkan lahan itu untuk heli bisa mendarat. Jadi semalaman tuh ya kesakitan itu anggota itu. Ya saya temenin di satu tenda dengan saya tuh, saya hibur dia sampai dia mau kuat, besok pasti dijemput kamu kan, saya hibur terus dia si anggota itu kan. Akhirnya besok pagi datang heli bisa dievak dia. Ya, alhamdulillah sekarang udah sehat lah dan sudah berdinas lagi. Pernah juga kita menunggu logistik bang, sama kayak tadi kan. Kalau teorinya kan 7 hari tugas, 3 hari pulang dibekalin. Nah kadang kalau dia terlalu jauh, untuk pulang ke kampung juga jauh, akhirnya logistiknya di drop ke posisi kita di mana kita posisi, logistiknya di drop ke situ dengan helikopter. Kita kan nunggu. Ya, sama kayak tadi ya di hutan gimana daerah terbuka, akhirnya kita kirim koordinat ya, kita bersihkan dulu, baru helikopternya datang. Heli pun kadang ya tidak sesuai jadwal, besok datang, rupanya pas besok cuaca buruk. Atau mungkin di drop ke satuan lain dulu yang mungkin sudah lama nunggu, akhirnya kita nunggu lagi. Nah, jadi disitulah mungkin logistik yang kita terima dulu tuh sangat berharga sekali bang. Itulah gunanya kita dulu waktu pendidikan tuh di hati survival itu. Ya bagaimana kita bertahan hidup dengan apa yang ada di lingkungan di hutan yang kita tinggal situ. Dengan hanya dibekali korek api, pisau dengan garam kita bisa bertahan hidup gitu kan. Jadi kalau kita tuh, kalau infanteri itu lambang itu ada daun pakis bang, karena memang itulah makanan utama kita kalau untuk survival. Iya. Kalau saat logistik terlambat itu kan kita mau nggak mau kan harus makan gitu bang. Kalau kata Napoleon kan prajurit itu kan berjalan di atas perutnya. Bagaimana dia bisa berjalan kalau perutnya lapar, tidak bisa berjalan. Jadi ya itulah gimana caranya kita makan apa yang ada di situ. Ambil pakis gitu kan, kalau pakis banyak melimpah lah di hutan kan. Ya tambahannya apa? Mungkin tuh di ransel mungkin ada butiran-butiran beras, sisa-sisa yang tercecer itu dikumpulin, dimasak sama pakis tuh jadi ya enak juga, kasih garam yang penting ganjal gitu kan bang. Nah itu contoh yang kalau drop logistik itu agak tertunda gitu kan. Nah kadang kalau sudah datang logistik, kebetulan saya nggak merokok nih bang, tapi anggota eranya kalau logistik datang itu yang duluan dicari itu rokok bang. Bukannya berasa tersebut lapar tetap rokok dulu yang dicari. Saya nggak tahu lah apakah dengan rokok itu dia jadi kenyang, nggak tahu, yang jelas asem kan. Kebanyakan tuh rokok yang dicari bang. Kalau rokok sudah habis tadi, mereka kan suka tingwi kalau itu. Jadi beli rokok yang beli tembakau itu, tembakau ada kertas gulungannya itu kan, itu biasanya itu rokok selama di dalam hutan. Jadi nggak pakai rokok yang dipakai kotak-kotak lagi itu, yang pakai hemat lah, yang tingwi kan. Nah kalau tingwi tadi juga udah habis tuh, gimana caranya? Abang bilang tadi kan mulutnya asam kalau nggak merokok. Ya daun-daun hutan itu bang dijadikan rokok. Jadi ambil buku saku kertas, daun-daun hutan tuh di remes-remes itu kan, jadi kayak daun tembakau tuh dibungkus ya rokokan dia. Yang penting berasap gitu. Mungkin
sugesti aja untuk menipu diri sendiri kan, masih merokok walaupun di tengah hutan. Nah, itulah uniknya kisah-kisah lucu lah selama di penugasan operasi gitu kan bang. Yang anggota kalau nggak merokok tuh gimana? Rokok tuh lebih utama daripada logistik gitu kan. Itu yang saya lihat gitu kan bang. Pernah juga saat ini kebetulan logistik masih ada nih, kita lagi jalan, kemudian ketemu ular bang, ular besar. Saya juga nggak tahu kan, kita kalau patroli kan satu banjar gitu bang. Saya di anggota speed 2 orang ya, 2 orang, kemudian saya nomor 3, belakang-belakang anggota. Saya udah lewat nih, anggota udah lewat, tiba-tiba yang belakang nembak, ada door gitu. Apa tuh nembak sih bang kan? Ada ular dan gitu. Berhenti kan, kita lihat ular besar bang. Ular mungkin sebesar paha gitu diameter badannya kan, panjangnya mungkin ada 10 meter gitu kan. Berapa orang megang tuh ular itu, tapi udah ditembak kepalanya sama anggota. Waduh, gimana nih? Logistik masih ada, tapi ini sayang barang ini kan. Kalau kita buang akhirnya kita istirahat dulu, kita makan ular sebenarnya. Kita memang sudah pernah dilatih juga kan untuk makan ular kan. Gimana motong kepalanya, sejengkal dari kepala, ekor, kulit itu. Ya kita makan ular dulu, istirahat. Ada yang bakar, ada yang segala macam kan, dengan garam kecap yang ada kan. Ya makan ular, maksud saya makan juga. Makan ular, panas banget. Panas makan ular itu. Oh, badan panas bang, terasa panas. Jadi kejadiannya siang atau sore itu. Sampai malam kayak akhirnya karena udah malam kita istirahat di tempat ular tadi. Ya makan ular situ. Tengah malam karena badan panas itu saya nyari minum bang waktu itu, cari air. Nggak ada air masak kan, minum air mentah. Akhirnya pagi-pagi mencret karena minum air mentah karena panas tadi. Nah, yang ular tadi kan kayak isi perut segala macam yang nggak dimakan kan kita dibuang. Nah, sama anggota dibikin jadi umpan jebakan bang untuk nangkap biawak gitu. Jadi dibikin kayak jebakan, biawak datang ya biawaknya kejerat lagi, makan biawak lagi gitu loh. Tambah panas lagi. Panas lagi. Iya, biawak kan panas juga Iya. itu. Itu contohnya kan, kadang ada burung kan, tembak burung. Itulah yang kita bisa manfaatkan di hutan gitu kan bang. Kalau mancing tuh biasa ketemu sungai mancing, kalau anggota kan. Kalau ya pas lagi nggak ada lauk ya makan ikan gitu kan kalau dapat. Itu ketemu ular. Ada juga kita ketemu gajah bang. Saat tugas itu kita ketemu gajah. Ketemunya tuh ya malam hari. Ini nggak sengaja juga. Kalau gajah kan banyak di Aceh kan, memang terkenal di Aceh masih banyak gajah di hutan. Jadi kita operasi patroli tadi, kemudian udah mulai agak sore, kita putuskan untuk istirahat kan, melanjutkan juga nggak mungkin lagi kan, udah mulai gelap kan. Akhirnya masak. Ya kita masak di sepanjang jalan setapak itu bang. Masak pakai kayu lah kan. Masak, setelah selesai masak makan, kita mau istirahat, naik ke agak ada bukit dikit kecil lah di sebelah jalan setapak itu. Kita naiklah ke bukit itu kan, berbivak itu, istirahat malam, istirahat di situ. Nah malam-malam itu saya agak antara sadar nggak sadar dengar yang anggota yang jaga ini kayak ngusir gitu loh. Yang dari jauh tuh kayak bunyi kresek tuh. Kayak rame gitu kan, apa gitu kan. Tapi nggak tahu itu apa kan. Nah, yang anggota jaga nih tahu semakin ada mendekat dia kayak ngusir gitu. Mungkin dia kayak ada hewan yang datang gitu kan. Dia usir itu di hus tapi kayak semakin dekat tuh loh. Nggak mau diusir, akhirnya sama anggota ini kan ada senter tuh. Di senter mereka tiba di depannya tuh udah gajah besar. Kaget gajahnya kan, wah gitu kan, trompet gajah itu keluar, wah. Rupanya rombongan gajah besar pindah bang. Jadi karena di senter itu dia kaget, lari mereka. Syukurnya mereka ini larinya balik kanan mereka bang. Sempat mereka larinya maju ke depan, udah kelindas semua kita yang lagi tidur di situ. Jadi mereka kaget, balik jalan ke belakang. Nah pagi-pagi kita lihat kan. Jadi setelah gajah teriak itu kita bangun semua. Apa itu, rupanya gajah. Kita pada nyantir semua, lari mereka. Pagi-pagi kita lihatlah bekas jejak mereka lari itu kan. Rupanya kita analisa kenapa di situ, karena kita tadi
bakar-bakar di jalur mereka. Oh. Karena kita masak di situ, mereka menghindar, justru lari ke arah melewati jalan tempat kita istirahat. Loh. Harusnya mereka lewat jalan tadi, karena di situ ada bekas bakar, mereka menghindar, malah ke arah tenda kita itu loh. Itu kesalahan kita sebenarnya juga nggak tahu bakal gajah lewat situ kan. Iya. Nah, itu contohnya kita ketemu gajah. Kemudian ada juga kejadian yang cukup berkesan bagi saya waktu itu. Kita dapat tugas nih Bang untuk mengepung markas GAM itu kan di suatu daerah di daerah Payamaligo namanya. Infonya di situ adalah tempat pembuatan bom rakitan punya GAM. Masuklah kita, ada satu kompi itu kita dibagi, ada yang pasukan menyerang, ada pasukan yang nungguin pelarian dia. Nah, kebetulan peloton saya ditugaskan untuk menunggu di kemungkinan pelolosan mereka yang diserang itu. Berangkatlah kita dapat perintah, tengah malam kita berangkat dari kompinya 111 Karma Bakti gitu nggak salah. Di mana? Di kota Binjai. Kita berangkat kurang lebih berapa kilo gitu, jalan malam gitu Bang, dengan segala keterbatasan lah jalan malam. Nah, terus kira-kira jam 3 malam nggak salah itu kita udah deket nih, mungkin agak karena cepat jalannya mungkin udah deket dengan posisi kita mau menghadang pelarian tadi. Kalau kita masuk terlalu cepat nanti susah, saya bilang kan harus masuknya itu pas deket-deket jam serangan itu. Akhirnya kita istirahat di sini dulu, nanti mungkin sekitar jam 5 kita baru bergerak ke posisi penutupan itu. Nah, akhirnya kita istirahat dulu, seadanya nggak sampai buat tenda lah gitu kan, karena hanya beberapa jam istirahatnya. Atur jaga, nah saya istirahat itu kan. Entah mungkin karena kecapean, anggotanya jadi ketiduran semua Bang, ya dikasih tugas juga tuh ketiduran. Kami bangun tuh udah jam 6. Saya dibangun, jam berapa ini? Udah jam 6. Waduh. Kok kenapa seperti ini? Ya mungkin tadi ketiduran dan yang jaga. Akhirnya kan marah-marah saya kan Bang, ini tugas kita harusnya jam 5 sudah nyampe di situ. Ini jam 6 udah lewat gitu kan. Terlambat kita masuk ke situ. Pasti ya kena marah lah kan. Akhirnya udah nanti yang jaga dapat tindakan dari saya. Pokoknya emosi marah saya kan, kok suruh dijaga aja nggak becus gitu kan. Karena dengan tergesa-gesa kita membereskan perlengkapan, kita lanjutkan perjalanan menuju ke tempat penutupan tadi. Nah, menuju ke tempat penutupan itu kita melewati jembatan Bang, jembatan gantung dari kayu. Jembatan gantung ini di tengah-tengah kampung, suatu kampung. Nah, saat kita lewat tengah kampung mau nyebrang jembatan, jadi posisi saya itu waktu itu satu depan anggota, saya nomor 2. Nomor jarak kurang lebih 2-3 meter lah kita dengan orang nomor 1. Anggota di belakang saya. Pada saat sudah mau dekat ke pinggir jembatan, saya dipanggil, ada bapak-bapak tua. Bapak tua. Pak katanya, jangan lewat jembatan itu Pak, ada bom katanya. Kaget saya kan, stop dulu, jangan nyebrang, saya bilang. Ini, makasih Pak informasi. Akhirnya kami berhenti, kita intai. Memang di jembatan itu kayak ada benang-benang gitu Bang. Benang melintang di tengah jalan, kira-kira di tinggi tulang kering lah gitu kan. Misalnya kalau orang jalan, benang itu akan tertarik dan itu sebagai pemicu bomnya meledak tadi kan. Bener ada bom, ada benang-benang di jembatan itu melintang di tengah jalan, di tengah jembatan itu kan. Berhenti, kita tinjau-tinjau ke seberang, memang di seberang ada orang gitu kan. GAM itu udah nunggu kita di seberang, mungkin dia mantau-mantau kita kan, mancing ya. Akhirnya mereka memprovokasi kita tuh, ayo sini gitu ya, nantang gitu kan, biar kita nyeberang. Kita ya udah tahu situ ada bom kan. Nah, mungkin akhirnya saya suruh anggota tembak dia yang di seberang itu, ditembak anggota kena. Mungkin mulailah dari situ kita membalas, jadi kontak senjata seberang-seberangan sungai itu kan. Nah, saat chaos itu ada kambing punya warga situ kan dia takutan juga kambing kan, larilah kambing ini melintasi jembatan tadi Bang. Boom, kambing itu ya kena
tali tadi, tali yang melintang, akhirnya matilah. Itu 3 ekor kambing tuh yang lewat. Yang 3-tiganya mati. Yang satu hancur berkeping-keping gitu kan, nomor 2, yang nomor di belakangnya mati juga tapi nggak terlalu separah. Yang di belakang lah, yang di depan gitu kan. Yang nomor 3-nya sama, lebih mati juga tapi nggak separah yang paling depan itu. Tapi 3-tiganya tergeletak di jembatan itu kan. Udah selesai kontak, nggak ada balasan dari seberang, kita menyeberang, kita pembersihan tadi, yaitu tadi hanya temu ceceran darah. Mungkin yang yang kena tembak ini dibawa kawannya gitu kan, senjata juga nggak ada. Nah rupanya pasukan yang di sana pun terhalang juga, jadi nggak sesuai rencana tadi yang jam 5 tadi bang, terhalang juga, mereka nggak sampai ke sasaran. Nah saya balik ke jembatan, waduh, ini mungkin ada hikmahnya saya bilang tadi kan. Ke anggota, nggak jadi saya marah sama anggota yang ketiduran tadi bang. Mungkin ini cara Tuhan menolong kita, saya bilang. Coba bayangkan tadi, mungkin jam 4 atau jam 5 kita lewat sini gitu kan. Siapa yang mau nyetop kita kan? Ya kamu yang depan tadi nomor 1 sama saya, pasti jadi kayak kambing ini, saya bilang. Hancur, kita mati gitu. Tapi mungkin Tuhan menolong kita dengan menidurkan kita tadi, istirahat. Akhirnya yang jaga kebablasan, kita kesiangan lewat situ. Bapak tuh udah bangun, bapak orang kampung. Coba kalau jam 4 kita bangun, siapa yang mau ngasih tahu kita ada bom di situ? Orang masih tidur, orang kampung. Akhirnya, wah ini mungkin cara Tuhan menolong kita, sehingga kita diistirahatkan, sehingga kita lewat situ udah siang, masyarakat udah bangun, kita dikasih tahu ada bom. Nggak jadi saya marah ke anggota saya. Kalau kita tadi jam 4 lewat, mungkin udah jadi kambing itu. Oh, hancur, korban gitu kan. Alhamdulillah, itu contoh yang pernah kita alami gitu kan bang. Nah jadi banyak lagi lah kejadian-kejadian yang menyentuh lah di situ, seperti masyarakat di tengah hutan, di tengah, sekarang kan mereka buka ladang itu jauh di tengah hutan gitu bang. Masyarakat ini kan jauh tengah hutan, kita pas ketemu tuh kayak ada pegang-pegang radio gitu kan di gubuk itu, kita kepung lah. Kita kepung, melingkari, kita tembakin. Oh, rupanya ada anak kecil di situ. Saya bilang jangan menembak kecuali ada senjata. Tidak boleh sembarangan menembak. Ditembak semua nggak boleh. Walaupun ada orang dewasa tapi tidak bersenjata, jangan ditembak. Pokoknya di situ ada anak kecil. Mungkin Gam ini bawa istri dan anak-anaknya gitu kan. Ya mereka lari semua, yang nggak kita tembak. Mau dikejar juga susah kan. Kita pembersihan, ketemu dokumennya, ada foto-foto kegiatan mereka, catatan keuangan dia. Berarti menergam, tapi ya malah mungkin belum rezeki kita nangkap dia. Rupanya itu panglima, panglima operasi daerah mana waktu itu. Jadi orang yang dicari gitu kan. Ya gimana kita mau nembak, kan dia nggak bersenjata saat itu. Sesuai perintah saya kan tembak yang ada bersenjata. Bagian juga ada anaknya. Nah beberapa hari kemudian dapat kabar dia anak di sini sudah sampai di kampung. Cerita kami disergap di itu, tapi kami nggak ditembak, kata dia kan. Oh itu berarti betul yang kita sergap kemarin itu memang keluarganya panglima itu. Itu bang. Pernah juga kita naik bukit gitu kan. Nah, itu anggota ini kan sudah kita dibekali oleh mengesan jejak itu. Nah, anggota ini pas lihat ada kayak akar pohon tuh terkelupas gitu bang. Akar pohon tuh terkelupas, bekas injakan sepatu gitu kan. Oh ini izin ban, dan ini kayaknya barusan ada lewat sini ini. Oh bagus juga kamu bisa menganalisa itu. Akhirnya kita lihat memang ada bakar-bakaran lagi masak di rumahnya. Nah kita kepung, kita tembakin, ya lari semua, yang cuma ketemu dokumen gitu bang. Jadi orang senjatanya nggak dapat. Banyaklah kejadian seperti itu yang kita menyerang, lari, hanya dapat dokumen dan perlengkapan saja gitu bang. Tapi ada juga kita dapat senjata dan korban dari gamnya juga ada, yang kita ditembakkan juga ada gitu seperti. Jadi itulah konflik bersenjata di Aceh itu, entah kapan selesainya gitu ya.
Yang jelas kita sebagai prajurit ya ditugaskan berangkat, ya kita berangkat. Jadi mungkin pada waktu itu agak di akhir-akhir penugasan kami itu terjadi tsunami. Nah ini mungkin akan saya cerita juga ke abang nanti. Oke. Nah sebelum masuk ke situ bang, saya mau nanya dulu nih. Nah, saya penasaran sama GAM ini, mereka mendapatkan senjata itu dari mana nih bang sebenarnya? Iya. Jadi kalau banyak versi intel yang kita dengar kan ya dari luar bang, mereka dapat senjata itu. Dari luar mungkin bisa dari Malaysia ke Indonesia kan deket tuh. Mungkin dari Malaysia mungkin masuknya kan lewat jalan laut gitu kan ke pelabuhan-pelabuhan kecil yang kita tidak terpantau. Makanya ada juga kita tuh ada Satgas Marinir tuh menjaga perairan-perairan perbatasan itu untuk mencegah lah terjadinya masuknya senjata-senjata ilegal untuk GAM itu, senjatanya, pelurunya gitu bang. Bisa dari luar itu, karena jenisnya juga nggak sama dengan kita AK-47 gitu kan. AK-47 kan terkenal senjata pemberontak kan, di mana-mana pemberontak di dunia kan AK-47 senjatanya. Berarti memang tujuan mereka untuk merdeka itu ada yang mendanai gitu. Kalau backgroundnya mungkin banyak versi lah bang ya. Saya juga hadir di podcast ini menceritakan itu juga bukan mau menyudutkan GAM gitu. Kita yakin mereka juga punya prinsip, punya latar belakang kenapa mereka melakukan itu. Mungkin pernah disakiti oleh aparat, mungkin pernah mengalami apa yang sehingga itu membuat dia tergabung di GAM gitu kan. Ya, di GAM sendiri kan juga banyak stratanya kan, ada yang tokoh intelektualnya, ada yang mungkin kontributor di luar negeri, pemimpin yang di standby di Aceh, ada juga pasukan yang di lapangan yang betul-betul kombatannya kan yang berhadapan dengan kita gitu kan. Dasar pengetahuan dan tingkat pemahaman mereka mungkin juga berbeda-beda, tapi sekali lagi saya bicara di sini juga bukan menyudutkan mereka punya dasar juga mengapa mereka melakukan itu gitu. Kita juga ke situ juga melaksanakan tugas sebagai seorang prajurit kan bang. Iya betul. Tidak bisa kita tolak gitu. Berarti kalau seorang prajurit TNI ditugaskan ke sana itu, ini apakah mereka ini yang baru pertama pelatihan atau baru pertama menjadi tentara, atau yang memang sudah berpengalaman yang ditugaskan di sana itu sebenarnya bang? Ya itu di mix bang, dipadukan lah antara yang sudah senior, yang sudah berpengalaman dengan yang baru. Jadi kalau yang baru-baru semua nanti kacau nanti bang. Oh iya juga. Belum pernah nembak atau belum pernah menghadapi kotak senjata kan bingung nanti kalau nggak ada senior atau komandan yang sudah berpengalaman. Jadi di mix yang sudah berpengalaman untuk mengajarkan trik-triknya, taktiknya kepada yang baru juga sebagai pengalaman mereka. Oh mungkin selama di latihan dilatih patroli gitu kan, menembak tuh ya sasaran lesan bukan manusia kan. Beda loh bang, kita nembak sasaran yang bulat-bulat itu dengan nembak orang hidup gitu kan. Itu perlu kesiapan mental juga untuk melakukan itu gitu loh. Oke. Nah tapi konflik ini sekarang masih udah damai ya bang ya? Jadi pasca tsunami Aceh 2004 itu kan mungkin timbullah kesadaran dari semua pihak lah gitu kan, dari TNI, pemerintah dan GAM sendiri untuk ya sudahlah kita akhirilah pertikaian ini, konflik ini, kasihan masyarakat. Kita sudah mendapatkan musibah besar, tragedi besar tsunami, kok kita masih mau perang lagi gitu kan. Nah, jadi mungkin dulu diinisiasi oleh Pak SBY waktu itu sebagai presiden dan tokoh GAM-nya ketemu, dimediasi mungkin oleh lembaga internasional, terjadilah perdamaian Helsinki waktu itu. Nah, sejak itulah ditanai semua pihak, tidak ada lagi kontak senjata, tidak ada lagi konflik senjata di Aceh, sehingga sekarang
insya Allah sampai sekarang alhamdulillah mudah-mudahan di Aceh aman Bang. Jadi tentaranya aman, mantan-mantan kombatan juga. Saya dengan dapat beberapa berita ya mereka sudah membaur di masyarakat, sudah terjun di masyarakat. Ada yang menjadi tokoh politik, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, jadi pengusaha. Jadi mereka sudah nggak sengsara lagi lah kalau saya lihat. Jadi mudah-mudahan lah ini tidak terjadi lagi lah ke depan. Jadi Aceh betul-betul damai, tetap tergabung di dalam bingkai NKRI tanpa ada anasir-anasir untuk mecah atau berpisah dari Indonesia gitu Bang. Ya, tetap bagian dari NKRI. Oke. Nah, waktu penugasan Bang David bersama batalionnya ya Bang sebutannya ya. Yeah. Nah, di situ terjadi kontak senjata ya sama GAM ini. Apakah di situ ada kayak penyanderaan nggak sih, kayak mungkin dari tentara sendiri menyandera salah satu mungkin anggota GAM, si anggota GAM mendapatkan salah satu anggota tentara nih untuk disandera gitu. Di situ ada nggak kayak pernah nggak? Kalau yang pasukan GAM alami itu yang dapat GAM yang menyerah itu ada. Jadi GAM yang menyerah ya kita bawa ke Kola Ops itu untuk ditindak lanjut, mungkin gali informasinya dari mereka, siapa teman dia kan, senjatanya ada di mana, itu mungkin bisa kita gali dari GAM-GAM yang menyerah itu. Kalau pasukan kita yang di Sandera GAM nggak ada. Yang pernah di Sandera GAM tuh nggak salah bule ya, ada orang asing nggak salah waktu lagi meliput terus di Sandera, terus mungkin dengan mediasi oleh orang Indonesia akhirnya dilepaskan. Ada pernah itu. Tapi detailnya saya kurang jelas. Ada pernah bule, pernah juga wartawan media nasional juga pernah ada yang di Sandera GAM itu. Mungkin tujuan mereka sih untuk agar perjuangan mereka diliput dan disampaikan ke dunia gitu kan. Itu mungkin salah satu upaya mereka juga untuk ada perhatian dari internasional gitu kan. Oke, untuk korban sendiri? Kenapa? Untuk korban sendiri waktu penugasan Bang David di sana itu, selama sepengetahuan Bang David nih, udah berapa banyak nih korban dari GAM-nya sendiri, berapa dari anggota TNI-nya juga, apakah ada korban juga? Ya, korban dari kedua belah pihak tuh pasti ada Bang. Tapi kalau detail jumlahnya mungkin saya nggak terlalu paham itu kan, karena juga datanya di Kola Op itu. Baik GAM yang kombatan, yang bersenjata, ataupun GAM yang hanya sebagai pengawal senjata tadi itu kan. Dari kita ya jelas ada juga yang korban luka, korban meninggal gitu loh. Kalau jumlahnya mungkin lebih banyak dari GAM-nya gitu yang menjadi korban. Mungkin ribuan orang juga ya. Ya turut berduka cita lah dengan semua korban konflik bersenjata di Aceh kan. Kita harapkan ke depan konflik bersenjata itu tidak terjadi lagi lah. Saya di Papua sekarang kan OPM dengan Indonesia masih berkonflik lah. Harapan kita ke depan ya kita sudahi lah perang antar sesama bangsa ini kan. Apa mungkin yang menjadi kemauan orang Papua gitu kan selama itu masih dalam bingkai NKRI, mungkin mereka melihat banyak kesenjangan, hasil alam mereka kok keluar aja sedangkan kami kayak gini-gini aja, mungkin itu perlu menjadi perhatian dari pusat gitu kan. Ya, kalau orang ke Papua sama mungkin dengan orang Aceh juga baik, mereka tuh tidak ada mungkin keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI gitu kan. Tapi mungkin belum ketemu kliknya aja. Tapi nah ini saya penasaran juga, selama operasi berarti kan kayak Bang David sendiri itu tinggal di camp ya, camp atau yang berada di dekat perkampungan di daerah situ. Nah itu sewaktu kayak misalkan jalan di kampung itu senjata harus selalu harus siap, apa namanya apa sih itu, kokangnya itu udah siap. Selalu nempel di badan Bang, kemanapun kita pergi
Ya namanya tugas operasi, senjata nggak boleh ditinggal. Istri boleh kita tinggal, tapi nama senjata tuh nggak boleh. Karena ini Mau kita lagi tidur, lagi ke pasar, lagi silaturahmi ke kades itu, atau lagi mandi, lagi masak, ya senjata kalau nggak di badan ya paling nggak kita senderkan di pohon misalkan, sejangkauan kita udah dapat kita pegang, nggak boleh jauh dari badan. istri pertama itu Iya, ya. istri pertama bang. Istri pertama. Jadi istrinya seorang manusia jangan anggota itu adalah ya senjata senjatanya. itu. Istri yang manusianya jangan cemburu itu sama yang Istri kedua. istri yang besi itu. Iya ya, wah. Kayak ini ya, apa namanya, kalau kita ngeliat kembali lagi ke belakang bahwa konflik antara GAM dengan tentara, bukan tentara ya, konflik GAM sama Indonesia ya kali Iya, kayak betul. gitu ya. Jadi benar-benar dapat perhatian khusus dari Presiden SBY waktu itu, Iya, benar, Bang. sehingga bisa berdamai lah gitu. Bang, Betul. ya. Jadi alhamdulillah mungkin sekarang walaupun ada 1-2 orang yang menjadi GAM, tapi mudah-mudahan kedepannya udah nggak ada lagi Bang ya. Kita Ya, insya Allah harapan kita semua tidak seperti ada itu lagi ya. lah. Sekarang saya masih ada berkomunikasi dengan mantan kombatan GAM itu yang pernah kami tangkap. Yang saya bilang kan pernah kita tangkap, kita gali informasi, kemudian dia mau jadi penunjuk jalan lah kemana markas mereka dulu dia tunjuk. Benar, tapi rata-rata udah kabur kan, karena pasti dia GAM-GAMnya tahu kan si Anu ditangkap sama TNI ini, pasti nanti dia ceritain markas kita di mana. Rata-rata udah nggak ada lagi orangnya. Itu masih komunikasi dengan saya sampai sekarang tuh. Masih gimana kabar Pak David? Ya sehat. Kamu juga gimana kabarnya? Gimana di Aceh? Aman Pak? Ya jangan lagi lah gabung-gabung kayak gitu. Udah kayak saudara jadinya Mas sekarang Pak. Kapan kau ke Jakarta atau ke Bengkulu mampir? Saya bilang kan. Kita apalah cerita-cerita nostalgia waktu kita Betul. di Aceh dulu gitu kan. Oke. Nah lanjut tadi apa yang tsunami tadi apa nih Bang Oh, yang iya. mau diceritain tadi, kayak kelewat ya sama, Iya. saya potong sedikit tadi. Tsunami Aceh 2004 tuh betul-betul tragedi bukan hanya nasional ya, tragedi dunia. Dunia, itu. betul. Itu sejak tragedi tsunami Aceh 2004 itulah orang dunia baru melek kan. Oh rupanya tsunami bisa seperti itu gitu kan, dampaknya luar biasa. Mungkin kalau Jepang mungkin sudah biasa tsunami, mungkin hampir dalam sebulan mungkin sering terjadi tsunami kan di Jepang. Tsunami sini kan berasal dari Jepang, gempa banjir pelabuhan ya, bahasa tsunami itu kan. Nah, jadi saat itu kita Indonesia, kami juga benar-benar nggak tahu tsunami itu seperti apa kan, apa kejadian sebelum air gelombang itu datang, kemudian tanda-tandanya seperti apa kita nggak tahu gitu loh. Jadi saat itu kita lagi istirahat Bang, sama yang saya cerita tadi, pola operasi kita tadi kan masuk hutan, kemudian kita istirahat, dapat logistik, masuk hutan lagi. Saat itu kita lagi istirahat nih Bang di salah satu pos pasukan teritorial tadi yang punya pos di kampung. Kalau kami kan pasukan gelandangan lagi bisa dibilang, nggak punya rumah. Jadi gerilya terus muter. Nah, numpang istirahatnya ya pasukan-pasukan teritorial tadi yang punya pos. Nah, kebetulan saat itu tanggal 25 ya. 25 malam kita istirahat. Anggota yang kebetulan beragama Nasrani, saat itu Natalan mereka. Jadi malam itu ya hiburan lah mereka, nyanyi di gitar gitu kan, yang Natalan kan. Nah, paginya tanggal 26 pagi itu kegiatan seperti biasa kita bersih-bersih kan, masak-masak gitu kan. Apa yang di hutan kita nggak ketemu, kita mau masak ya masak lah gitu kan, melepaskan selera gitu kan Bang. Bersih-bersih, mungkin nyuci baju segala macam, aktivitas seperti biasa lah kita istirahat itu. Kemudian sekitar jam 10-an tuh terjadi gempa besar itu Bang, kencang sekali gempanya tuh, sehingga kita berdiri itu udah nggak bisa Bang. Saya sendiri harus duduk dan pegangan sama rumput-rumput tuh biar nggak goyang itu loh, karena kalau berdiri pasti jatuh gitu. Di daerah Pasi Long
kejadian kami itu kan. Di gempa cukup lama, ada semenitan lebih tuh gempa itu. Karena kita juga tidak di bangunan permanen kan, posko kan juga bangunan dari kayu-kayu, jadi nggak ada kerusakan yang besar lah. Nggak tahu kalau yang di kampung di pinggir laut itu kan, kita kan ini laut, ada kampung nelayan, kita ke arah hutannya lagi bang, udah di pinggir kampung itu. Laut, kampung, kemudian sawah-sawah, sininya lagi hutan dan tebing karang itu, tebing karang. Ya kita di antara kampung dengan tebing karang itu, posko itu. Istirahat di situ, gempa, udah selesai gempa ya lanjutkan kegiatan lagi ya, lanjut masak gitu kan, yang cuci lanjut nyuci segala macam. Nah, nggak lama kemudian sekitar berselang 10 sampai 15 menit terdengar suara gemuruh bang. Gemuruh yang semakin dekat, semakin mendekat gitu kan. Oh ini apa gitu kan? Apakah ya saya berpikir apa ini rambatan getaran tanah itu datang lagi gempa lagi kan? Apakah yang lain kan nggak tahu gitu. Karena kalau yang gempa yang pertama tadi nggak ada suara gemuruh itu kan. Ini suara gemuruh dari mana itu kan? Apakah dari laut? Apakah dari gunung? Kita nggak tahu karena kan gunung ini kan memantulkan suara dari laut itu aslinya kan. Jadi suara tuh kita pikir mungkin dari gunung, padahal aslinya suara gemuruh ombak yang datang mendekat. Karena kan kita tidak, kayak tim saya kan tidak bisa melihat laut langsung, terhalang oleh rumah-rumah nelayan itu, nggak terlihat langsung lautnya. Nah, kemudian kita lihat, rumah-rumah itu mulai disapu ombak bang. Jadi ada air hitam gitu, ya air laut bercampur lumpur gitu kan, yang mulai menghantam rumah-rumah itu. Karena memang kita tahu pada saat tsunami itu memang terjadi air laut itu kan surut. Karena celah terjadinya patahan bumi itu kan menyebabkan air masuk, kemudian ditembakkan lagi dia sehingga gelombang itu balik ke daratan, melewati batas normal air yang selama ini gitu kan, bahkan beberapa kilometer melewati batas karena ledakan energi tadi kan. Nah, kami tidak melihat itu bang. Nah, kalau cerita masyarakat yang selamat, karena air laut surut itu masyarakat pada turun ke air untuk ngambil ikan yang namanya air surut bang. Air itu kan ikan pada gelepar-gelepar semua, ikan, kepiting, cumi-cumi segala macam isi laut tuh ada lah gitu kan. Ya siapa yang nggak tertarik kan bang? Masyarakat nelayan terus informasi yang saya dengar pada turun ke air, ke laut itu untuk ngambilin ikan-ikan itu. Gak lama ombak datang gitu kan. Ya tersapulah mereka yang di laut itu, apalagi masuk yang di daratan. Itu tadi saya bilang ledakan energi itu membuat laut itu menerjang ke daratan melewati batas normal dia selama ini. Nah, itulah akhirnya menyapu rumah-rumah. Orang pada berlarian semua itu dari kampung yang saya lihat tuh, pada lari semua ke arah kita karena air mulai ngantem rumah-rumah mereka. Pohon-pohon tumbang ya kan, setinggi lebih mungkin ada setinggi pohon kelapa, mbak itu bang saya lihat tuh. Orang pada berlari semua ke arah kita. Oh ini itu air laut ya, kita kan saling bertanya, oh air kok bisa kayak gitu kan, air laut setinggi itu merangsek ke daratan gitu kan. Oh ini kayaknya semakin mendekat nggak bakal sampai ke tempat kita, saya bilang kan. Anggota saya bilang kita tinggalkan pos ini, saya bilang tidak usah bawa yang lain, bawa senjata dan peluru, saya bilang bawa senjata dan peluru masing-masing, kita lari ke bukit yang di belakang itu, saya bilang yang bukit karang itu. Udah larilah kami semua kan. Air itu semakin mendekat bang. Ya bareng-bareng sama penduduk yang berhasil lari dari kampung itu, ya kita lari bareng-bareng ke arah bukit karang itu. Ya tapi secepat-cepatnya manusia lari kan lebih cepat ombak bang. Apalagi saya di paling belakang bang, anggota agak capek berhenti, saya tendangi, saya suruh cepat lari, kamu lari lagi. Saya paling belakang itu, karena anggota di depan saya semua kan lari. Ya, tapi itu tadi secepat-cepatnya lari orang kan air lebih cepat. Saya juga capek kan, saya berhenti, lihat air dekat, lari lagi gitu kan. Nah, kemudian saya sampai di kayak jembatan gantung gitu bang, di ujung desa tuh, udah dekat bukit. Sebenarnya kalau saya mau larus terus ke bukit mungkin selamat saya, tapi karena saya pikir udah aman nih kayaknya sampai di jembatan gantung yang ada sungai di situ kan. Saya pikir paling nanti ombak itu
melebur di air sungai ini, aman di atas jembatan ini. Saya berhentilah di box jembatan itu. Jembatan gantung kan ada box tempat menyemen besi penyangganya itu kan. Di atas box itulah saya tunggu. Rupanya sampai air ke situ, nggak sesuai prediksi saya. Sampai air lama-lama, air ngantam jembatan itu, akhirnya saya di satu ombak juga. Saya bersama beberapa anggota kesapu ombak di situ. Yang selamat sampai ke bukit ada juga. Yang selamat tidak kena air sama sekali ada. Ada yang masih perjalanan kena juga. Itulah ya saya selamat masing-masing sih saat itu kan. Saya kebetulan kena ombak. Saya kena ombak, kemudian anggota yang di jembatan itu sekitar 2-3 orang kami kena sapu semua. Udah. Mungkin saya pikir inilah ajal saya gitu kan, Bang. Udah disapu. Ya, syukurnya kami waktu itu kita kan sudah di luar kampung, Bang. Jadi tidak ada bangunan atau material yang bakal menghadang atau menghimpit kita gitu. Kalau kita di tengah kampung, kita kan akan terhimpit. Banyak korban itu kan terhimpit, ketimpa dinding ya kan, ketimpa material sehingga tidak bisa naik ke permukaan. Nah, saya kebetulan karena kita sudah di luar kampung, tidak ada material yang menghadang. Akhirnya kita dihantam ombak pun kita juga ngikut aja. Kemana ombak dorong ya kita ngikut kan. Dan kita tidak tersangkut. Nah, akhirnya saya bisa naik ke permukaan. Nah saat itu juga bisa bicara istri tadi, Bang. Saya dilema juga nih. Senjata kan saya di badan tuh. Berat senjatanya. Kalau senjata ini nggak dilepaskan, saya nggak bisa ke permukaan. Saya mati kan. Dilema juga sini ya. Kalau saya buang senjata ini, saya selamat tapi nanti kasus gitu karena senjata hilang kan. Tapi udah terbayang anak saya masih umur setahun, belum setahun lah saya tinggalkan berapa bulan. Istri saya, wah anak saya jadi yatim, istri saya jadi janda. Saya bilang kalau saya mati, saya masih mau ketemu mereka. Saya bilang akhirnya bismillah saya lepasin senjata saya. Akhirnya saya bisa naik ke permukaan. Saya peganglah potongan papan rumah, pohon gitu kan saya pegang. Wah, akhirnya saya bisa selamatkan. Ngapung lah saya itu dengan material-material tadi pegang. Saya lihat sekitar, mana ada manusia lagi kan? Minimal kan lihat juga kepala orang yang ngapung kayak saya kan, nggak ada. Kok saya sendiri yang selamat tuh dari sekian banyak orang kampung sama anggota cuma saya yang selamat. Ya Allah saya bilang kan. Ya ngikut aja kemana ombak dibuang kita ikut. Dihantam ombak lagi, lepas lagi material tadi kan, naik lagi, pegangan lagi, itulah terus kita didorong tuh. Akhirnya sampai ke pinggir hutan gitu kan. Kalau sampah-sampah itu kan jadi kayak ngikat dia kalau ada pohon gitu kan. Akhirnya kita berhenti di pohon. Saya coba gapai dahannya, dapat. Akhirnya saya naik pohon itu. Bertahanlah saya di atas pohon sampai air surut. Kurang lebih 1 jam lah air itu surut. Betul-betul nggak balik lagi lah gitu kan. Ya udah meninggalkan itulah kehancuran daratan itu, rumah-rumah udah rata, mayat-mayat berkelimpangan gitu kan, Bang. Turun, senjata sudah nggak ada nih, anggota nggak tahu kemana. Saya pikir saya sendiri yang selamatkan. Dah mulailah saya perisailah mayat-mayat itu kan, entah itu anggota saya apa bukan. Oh bersihin, oh bukan. Saya kasih tanda gitu kan, entah patok biar nanti kalau orang nyari itu ada mayat di situ gitu kan. Caranya nyari, ketemu anggota satu. Perada Lubis dia nama itu. Wah, peluk-pelukan. Dia juga kena air kayak saya dia. Dia mau rantang-rantang ombak juga. Dia masih bawa senjata tapi. Berapa peluru kamu bisa bilang kan? Ada cuma 1 dan katanya. Cuma hanya 1 di kamar itu yang tinggal ditembak tuh. Magasin dia udah hilang semua. Udah ini senjata kita saya bilang. Inilah hidup kita saya bilang. Kalau misalnya nanti kita ketemu gam, kamu jangan nembak tanpa perintah saya bilang. Kalau ada 10 orang, kalau bisa dia berbaris satu peluru kita bisa lurus kena mereka 10 orang itu saya bilang kan. Ini nyawa kita saya bilang, 1 butir ini. Ketemu kan sama dia. Cari lagi, ketemu lagi. Nunggu 2 orang yang selamat, nunggu 3 orang. Sampai sore itu kita dari 24 orang, tempuhlah kita 18 orang. 6 orang nggak ketemu sampai sore itu. Ya, karena udah malam juga mau dicari juga tidak ada penerangan, akhirnya kita putuskan besok lah kita lanjutkan untuk pencarian kita.
ya merapat ke arah Long waktu itu. Ada pos pasukan lain kan. Nah, di situ masyarakat pada ke situ juga ngungsi. Itu udah rame masyarakat di situ. Mayat tuh lagi dikumpulin, dibersihkan, dimandikan kan sama masyarakat. Masuk kita juga bantu masyarakat juga. Besok pagi lanjutkan lagi pencarian. Ya, walaupun anggota luka, kayak saya pun pribadi luka juga bang. Kaki saya mungkin kena kayu, entah kena seng itu kan, luka di dekat mata kaki itu kan. Kalau ingus tuh kayak bau bangkai bang selama seminggu, karena kan lumpur. Kita kan lumpur kan karena mungkin masuk ke paru-paru kan. Namanya badan kan pasti dia berusaha mengeluarkan barang-barang asing yang masuk ke dalam. Jadi kurang lebih seminggu tuh ingus tuh kayak bau bangkai gitu. Karena lumpur itu kan mungkin nggak tahu isinya apa kan. Nah, pakai tongkat saya tuh, karena nggak bisa jalan ya pakai tongkat nyari korban itu. Dan di hari keempat lah gitu kita ketemu satu orang anggota kita, Serda Ahmad namanya. Kita tahu dari pakaian yang dia pakai kaos hitam waktu itu, celana oranye. Oh ini Ahmad, tapi senjatanya udah nggak ada. Apakah diambil orang ataukah mungkin hilang saat tsunami itu? Satu orang itu ketemu dari keempat. Yang 5 nggak ketemu sampai sekarang. Yang 5 Iya, 5 orang nggak ketemu sampai sekarang. Ya namanya korban tsunami kan juga banyak yang tidak ditemukan kan. Mungkin tertimpa material mungkin berapa meter di bawah tanah kan, jadi nggak bisa dicari lagi, atau mungkin dibawa kembali ke laut. Ya wallahu alam, nggak ada yang tahu. Yang jelas kita cari itu hanya satu yang ketemu. Mungkin yang lain mungkin ditemukan masyarakat, dikira masyarakat sipil, mungkin dikuburkan, ya nggak tahu juga kan bang. Ya mungkin kan dia tidak ada ciri-ciri yang TNI, mungkin nggak tahu masyarakat itu siapa, mungkin dikuburkan sama mereka. Mudah-mudahan seperti itu. Yang jelas ya karena ada yang selama lorenya almarhum Ahmad tadi itu kawan kita, makanya kita selamatkan dia, kita bawa pulang ke kampung halamannya. Jadi itu bang, ya banyak korban lain lah kan, bukan hanya kami, satuan-satuan yang berdinas di Aceh saat itu, mau yang organik maupun yang penugasan, banyak juga korban, baik dari TNI maupun polisi, termasuk juga masyarakat Aceh gitu kan. Nah mungkin dengan terjadinya tsunami inilah mungkin timbul kesadaran dari semua pihak yang bertikai untuk menyudahi lah konflik bersenjata tadi, karena kan jadi perhatian dunia nih. Pada saat itu juga komunikasi kan putus total loh, nggak bisa komunikasi sama sekali. Nah nggak berapa lama per hari itu mulai datang bantuan dari tentara asing gitu kan. Nah disitulah kita mungkin baru bisa berkomunikasi dengan, kalau saya dengan istri di home base gitu kan, istri kan kebetulan di Medan bang. Saya pinjam HP street bule waktu itu kan, HP street dia pinjam, bisa hubungi istri baru tenang, istri berarti selamat gitu kan, walaupun tidak bisa berkomunikasi. Jadi perhatian dunia luar biasa saat itu dengan tsunami itu, karena bukan hanya Indonesia kan, termasuk Bangladesh, India, sekitar daerah Samudra India itu kan, Indonesia kan kena dampaknya tsunami yang terbesar memang Indonesia, karena yang paling dekat dengan pusat gempanya tadi. 200.000 nggak salah korbannya. Korban kalau nggak salah itu 200.000 jiwa yang Indonesia aja, mungkin seluruh dunia mungkin lebih dari itu. Tapi setelah tsunami itu dalam beberapa hari ke depan itu kan udah luluh lantak semua ya. Sama disapu sama tsunami yang begitu dahsyatnya tuh Bang David. Nah di situ juga untuk bertahan hidup otomatis kan nggak ada apa-apa yang untuk bisa kita makan nih bang. Ada bang, kebetulan yang terkena dampak itu kan hanya daerah pesisir pantai bang. Sedangkan daerah tinggi yang pedalaman kan tidak terkena. Jadi yang dari gunung banyak juga bantuan dari atas gitu. Aceh juga tidak seluruh Aceh kena itu loh. Yang paling parah tuh ya pesisir barat. Ya mulai dari Banda, Aceh Jaya tempat kami itu, sampai Aceh Barat tuh yang agak parah gitu loh. Jadi bantuan ya tidak juga makan sepuasnya kan, ini jelas ada yang bisa dimakan lah, bantuan tuh ada gitu loh. Nah dulu seingat saya dulu Pak SBY itu mencanangkan bikin blueprint baru Aceh itu. Jadi daerah-daerah pesisir itu tidak boleh lagi dibuat rumah. Jadi harus perumahan tuh jauh dari pantai semua.
Tapi saya tidak tahu apakah itu berjalan atau tidak blueprint itu, karena kemarin ya semangat kita sih ya kampung-kampung yang sudah rata itu jangan dibangun lagi gitu loh. Termasuk jalan pun kita buat jalan baru yang tidak lewat pesisir. Jadi jalan utama dari Banda sampai ke Sumatera Utara itu yang di pesisir barat itu ya masuk ke gunung, jauh dari pantai. Kita ya melakukan itu dulu, buka jalan dengan satuan TNI ya, Zipur itu yang buat jalan, pasukan infanterinya yang ngawal gitu kan. Karena ya masih khawatir juga bakal terjadi, belum perjanjian Helsinki waktu itu. Setelah Aceh itu ya kita masih terjadi juga kotak-kotak senjata gitu Bang. Jadi semangatnya waktu itu dari Pak SBY buat blueprint itu. Jadi kota baru lah, jadi di gunung nggak jauh dari pantai. Tapi kayaknya sekarang ya dibangun lagi kayaknya bekas rumah yang udah hancur. Mungkin ya masyarakat nggak bisa kita salahkan ya, memang tapak rumahnya di situ kan. Iya betul. Ya, mungkin dia nggak, tanah dia satu-satunya tanah dia mungkin dikasihan di gunung, mungkin dia nggak terbiasa hidup di gunung kan. Dia nelayan suruh tinggal di gunung nggak nyambung. Dia maunya tinggal di pantai, mungkin ya akhirnya balik gitu lagi. Ya tapi minimal kalaupun harapan kita kan menyelamatkan orang, jangan sampai musibah ini datang terjadi korban besar lagi. Tapi kan mungkin dari tsunami Aceh 2004 lah dunia kan jadi tahu, luar biasa dampaknya kan. Ini nggak sepele tsunami ini. Mungkin kalaupun ada tsunami lagi, walau ya nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi Bang ya. Minimal anggota manusia sudah lebih siap. Oh kalau gempa kemudian terjadi tanda-tanda air laut surut gitu kan, ya segeralah berlari menuju daerah tinggi, dataran tinggi, jangan malah turun ke laut untuk ngambil ikan gitu kan. Itu kan karena ketidaktahuan tadi ya. Mungkin dengan adanya tsunami Aceh kan mulai orang sadar, di seluruh provinsi mulai sosialisasi tsunami seperti apa. BPBD dengan pemerintah sering melaksanakan latihan-latihan tanggap darurat menghadapi tsunami, ya kan, dilatihkan, dibuat tanda-tanda jalur evakuasi, titik kumpul segala macam. Itu kan untuk meminimalisir korban jiwa. Kalau namanya harta mungkin bisa dicari kan Bang, tapi kalau nyawa ya kalau hilang nggak ada gantinya gitu kan Bang. Nah itu. Oke, ya seru ya. Banyak pengalaman hidup ya dari Bang David ini yang dapat kita petik ya. Oke, terakhir Bang David, mungkin ada yang perlu disampaikan lagi nih sebelum kita akhiri. Saya sih pengen story saya ini diangkat menjadi film gitu Bang. Syukur-syukur film lebar gitu kan. Bisa ditayangkan di XS1 gitu, karena contohnya tragedi tsunami itu kan, ini kan tragedi internasional gitu kan. Kalau mungkin film ini kita buat, kita angkat, mungkin dunia pun akan menonton, bukan hanya orang Indonesia yang akan menonton. Mungkin dulu para relawan-relawan yang pernah bantu di Aceh akan, itu aku dulu ikut lo bantu di tsunami, aku mau nonton lah filmnya. Itu pasti ada nilai jual lah gitu kalau ini dibuat menjadi film yang kolosal lah kalau menurut saya kan. Karena belum ada, kalau setahu saya belum ada kalau yang film tentang tsunami itu yang diangkat ke layar lebar, hanya sekedar semacam sinetron yang hanya di TV gitu kan. Belum diangkat kayak film Deep Impact gitu Bang, kayak film 2012 yang special efeknya luar biasa. Itu kan ombak betul-betul nggak ecek-ecek gitu loh. Special efeknya luar biasa. Kalau memang bisa buat seperti itu luar biasa itu Bang, film itu. Tuh, kalau sepengetahuan saya sih baru ada kalau nggak salah itu catatan harian Delisa ya. Oh iya benar. Ya, aku ada Delisanya. Nah itu juga ada tentang tsunami-nya juga ya. Tapi memang belum se-epic banget tuh ceritanya. Maksudnya kayak efek tsunami-nya itu berasa kayak orang bertahan hidup gimana sih di tengah-tengah tsunami gitu. Dan akhirnya kalau nggak salah si Delisa ini sekarang sudah jadi dokter ya. Iya Bang. Dia ini kalau nggak salah ya. Tapi kalau nggak salah dia digulung ombak juga. Digulung ombak, tapi jadi dia sampai diamputasi ya.
kaki kanan apa kaki kirinya gitu. Saya pernah nonton juga itu di layar lebar juga. Nah mudah-mudahan nanti kisah atau cerita yang dari Bang David ini nanti mudah-mudahan ada yang denger nih, mungkin sutradara atau produser nih yang mau mungkin ini jalannya. Iya, yang mau menggarap filmnya ini. Di sini Bang David sudah siap ya, skripnya udah ada Bang ya. Ada Bang. Udah lengkap lah, tinggal digarap aja, tinggal menghubungi Bang David atau bisa melalui kontak Bang Ali boleh juga gitu ya. Mudah-mudahan Bang, kita nggak ada yang tahu Bang. Betul. Rezeki anak soleh siapa tahu. Betul. Oke Bang David, terima kasih sekali lagi buat waktunya ya. Sama-sama Bang. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang David yang mengupas tuntas tentang GAM dan Tsunami Aceh. Satu harapan saya Bang, kalau film ini jadi dibuat gitu kan, kita bukan mau memojokkan GAM atau mengangkat TNI benar, Indonesia benar. Tidak, kita film ini netral. Jadi kita mengangkat sudut pandang TNI seperti apa, sudut pandang GAM seperti apa, dari masyarakat yang jadi korban seperti apa. Jadi film ini balance, bisa diterima oleh seluruh kalangan, terutama masyarakat Aceh. Kalau maunya saya, film ini mau ditayangkan kemarin di 26 Desember 2024 kemarin, 20 tahun tsunami, tapi karena belum ada materinya belum ada. Kalau misalnya dari 10 langkah baru langkah 0,01 lah, belum langkah ke 1. Jadi mungkin masih panjang. Kalau nanti mungkin ada orang yang berkenan membantu tadi, mungkin bisa kita garap di tahun ini, Desember 2025 bisa kita tayang gitu Bang. 1 tahun gitu persiapannya. Amin. Ya. Berdoa aja dulu ya Bang ya. Mudah-mudahan. Oke, JPKers, itu tadi obrolan saya bareng Bang David yang mengupas tuntas tentang tragedi di Aceh pada beberapa tahun silam. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik, unik, dan lain-lain, pokoknya teman-teman bisa hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234563 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang David, terima kasih Bang David ya buat waktunya. Diminum dari tadi Bang David belum minum nih, nggak aus Bang. Sampai jumpa.